Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Video kali ini saya akan membahas aplikasi yang dekat dengan kita, yaitu Microsoft PowerPoint. Materi ini akan selalu menarik untuk dibahas karena PowerPoint sendiri mempunyai fitur-fitur yang sangat banyak dan mudah untuk digunakan. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa PowerPoint yang saya gunakan adalah versi 2019. Jika Anda menggunakan versi sebelumnya, silakan nanti menyesuaikan saja. Langsung saja kita simak 5 tips dan trik pada Microsoft PowerPoint. Pada PowerPoint, selain kita bisa merekam slideshow, seperti pada menu slideshow kemudian ada record slide, untuk merekam tampilan pada slideshow dengan muka kita berada di webcam. Tetapi PowerPoint juga mempunyai fitur untuk membuat screen recording seperti membuat tutorial. Caranya adalah masuk ke menu insert, kemudian di bagian sini ada menu screen recording. Kalau kita klik, maka akan keluar tampilan seperti ini. Jadi kita bisa merekop pointer, kita bisa menambah audio, kemudian kita bisa seleksi layar. Seperti ini, kita pilih semua layarnya, dan selanjutnya tombol record itu akan on. Oke, kita klik record. Contoh, saya pindahkan beberapa gambar yang ada di sini, dan jika sudah selesai, langsung aja toggle ke bagian atas, maka di bagian ini ada pause, ada stop. Klik saja stop untuk mengakhiri recording. Nah, selanjutnya, apa yang kita record tadi masuk ke dalam slide pada PowerPoint kita. Jadi kita juga bisa play di sini. Contoh, saya pindahkan beberapa gambar yang ada di sini. Dan jika setelah itu, selain kita bisa memasukkan ke dalam slideshow, video ini juga kita bisa simpan dengan cara klik kanan dan pilih save media as. Jadi nanti akan tersimpan sebagai video. Alignment digunakan untuk menyusun atau menentukan posisi suatu objek yang kita buat di PowerPoint. Seperti yang kita lihat ini, objeknya adalah tidak tersusun ya. Tetapi kita bisa menggunakan guideline di sana, ada titik-titik seperti itu. Nah, cara yang lebih efektif untuk menggunakan alignment adalah kita pilih objek terlebih dahulu, kemudian kita pilih format, kemudian di bagian atas ini ada align. Nah, kalau kita mau menentukan align left seperti itu, sudah di left, kemudian kita bisa menentukan ke center, right, dan selanjutnya kita bisa tentukan di top, kemudian middle, atau kita letakkan di center middle ya. Jadi ini benar-benar ada di tengah. Seperti ini juga, objeknya diklik, kemudian pilih align center dan align middle. Selain itu, kita juga bisa mengambil menu rotate di sini. Kalau kita klik menu rotate, nah di situ akan mengubah posisi dari objek tersebut. Walaupun secara manual kita bisa menarik seperti ini, tetapi itu tidak proporsional ya. Jadi paling tepat adalah menggunakan menu align dan menu rotate. Eyedropper digunakan untuk mengambil sampel satu warna ataupun format tertentu. Jadi kalau kita bisa dilihat di sini ada 3 objek yang mempunyai warna berbeda. Kalau mau menyamakan ya, warna oranye ini menjadi warna biru atau ke warna yang lain, caranya adalah aktifkan dulu gambar tersebut, kemudian masuk ke menu format dan pilih shape fill. Di bagian bawah ini ada namanya eyedropper. Jadi gambar yang aktif ini akan mengambil warna seperti pada pensil ini, kita letak di mana. Kalau kita letak di hijau, dia akan persis menjadi warnanya hijau. Kita ulangi, eyedropper, shape view, eyedropper, letak di sini. Kita juga bisa langsung mengubah beberapa warna sekaligus dengan select objek tersebut, kemudian di format, shape view, eyedropper, dan pilih warna yang akan menggantikan objek pada selection tersebut. Kalau kita klik, maka warnanya akan sama persis. Itu adalah fungsi dari eyedropper. Copy objek dalam PowerPoint bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang biasa mungkin kita gunakan adalah aktifkan objek, kemudian Ctrl+C, kemudian Ctrl+V.
Cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan Ctrl D. Jadi objek yang masih terpilih, langsung saja kita tekan Ctrl D pada keyboard. Cara yang lain juga kita bisa menggunakan kombinasi antara mouse dan keyboard dengan memilih objek, kemudian tekan Ctrl di keyboard dan tarik dengan mouse. Mana yang lebih mudah? Silahkan memilih 3 cara tersebut. Merge shape digunakan untuk mengubah bentuk objek ataupun mengambil bagian dari objek tertentu. Seperti bisa dilihat pada layar, saya mempunyai 2 objek yang berbeda bentuk dan warnanya. Kemudian saya akan susun seperti ini, di mana objek biru berada di belakang dan objek kuning berada di bagian depan. Kemudian pilih kedua objek tersebut, masuk ke menu format, kemudian di bagian ini ada namanya merge shape. Ada 5 kombinasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah union, ini akan menggabungkan kedua objek tersebut menjadi satu. Sementara kalau kita memilih yang combine, dia akan menggabungkan 2 objek, tetapi ada di bagian tengah itu terlihat ada irisan pertemuan antara objek pertama dengan yang kedua. Kalau kita klik, dia juga tetap bergabung. Selanjutnya, kalau kita memilih yang ketiga adalah fragment. Fragment ini akan memotong bagian objek pertemuan antara objek 1 dengan objek 2. Kalau kita klik seperti ini, jadi ini yang dipotong dari objek yang atas, kemudian pertemuannya akan dipotong juga, dan ini adalah objek yang bawah. Sementara kalau kita lihat di bagian intersect, dia akan menghilangkan semua objek, hanya meninggalkan bagian yang pertemuan antara objek pertama dengan objek yang kedua. Kalau kita klik, hanya tinggal ini. Kenapa? Karena di bagian tengah ini ada pertemuan antara objek pertama dengan objek yang kedua. Dan selanjutnya ada namanya subtract. Kalau subtract itu adalah objek yang berwarna kuning di bagian depan itu akan memotong pada objek di bagian belakang berwarna biru. Kalau kita klik, maka yang bulat akan hilang karena dia berada di bagian depan, dan selanjutnya yang belakang akan terpotong. Coba kita balik, bring to front, kemudian kita select, dan selanjutnya kita pilih subtract, maka yang bagian kuning ini akan terpotong dengan warna biru tadi. Demikian adalah tips dan trik Microsoft PowerPoint. Ini adalah bagian pertama dan saya akan melanjutkan pada video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton. Untuk mendukung channel ini silahkan klik subscribe, berikan komentar serta like Anda atau share video berikut. Selanjutnya saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye.